Lanjut ke pertanyaan kedua dari Ed Fariski. Ini ada dua tuh. Pakai Y ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita marah, kita pasti jangan ngambil keputusan kan di saat marah karena dikendalikan emosi negatif kita sendiri. Nah, tapi gimana ya nyikapinnya supaya emosinya itu bukan dalam bentuk perbuatan yang buruk, tapi bisa dalam bentuk kebaikan. Apakah bisa Ustadz? Apa ada amalan-amalan yang bisa dilakukan supaya kita bisa mengendalikan diri kita seutuhnya? Ustadz, jadi bukan emosi aja, mohon pencerahannya Ustadz, afwan. Oh bagus banget, jadi dia pengen tuh amarahnya itu diarahkan ke yang positif. Nah boleh ke dijawab arah yang sama. lebih baik. Iya. Yang paling pas ini Habib Usman Habib aja yang Usman. jawab. Marahnya diarahin dan kalau perlu tausiah. Ya langsung aja tausiahnya sekalian Afwan, Kang panjang pasti Mikdad. penjelasannya. Afwan Ustadz Syamsuddin Nur, maka Ustadz Muhammad Nur, Maulana, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam keadaan marah ataupun emosional dilarang mengambil sebuah keputusan. Biasanya kalau misalkan seandainya seseorang dia lagi dalam keadaan emosional atau lagi lapar, ya kan? Itu nggak stabil. Yang satu misalkan lagi emosional, lagi marah. Wah dia akhirnya karena marah emosional dia dukung yang ini. Kalau dia misalkan lagi lapar, udahlah buru-buru aja deh. Karena juga dalam keadaan lapar, terganggu daripada akal dan pikirannya. Atau kebelet. Atau Emangnya? Mau ke toilet. mau ke toilet gitu. Oh jadi emosi minggir mau ke toilet gitu ya. Dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Bukhari radhiyallahu an bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, layak diana hagamun baina isnaini wa huwa gadabanun. Jelas bahwasanya seorang hakim ini dia itu dilarang memutuskan perkara kalau misalkan dalam keadaan marahnya. Jadi kalau misalkan dalam emosional ataupun dalam keadaan marah tidak boleh mengambil sebuah keputusan karena membahayakan. Begitupun sama ketika kita sebagai seorang suami mengambil sebuah keputusan dalam rumah tangga kita dalam keadaan emosional tidak boleh. Kita mesti lebih nenangin diri dulu, istighfar dulu, minta ampunan kepada Allah, ya Allah astagfirullahaladzim. Maka ketika emosional setan mengganggu kita, manas-manasin, ngomporin. Akhirnya apa? Berdampak fatal. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia musuh yang nyata. Dia masuk ke dalam telinga kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita untuk mengganggu kita di dalam segala sesuatunya agar kita terjerumus ke dalam segala sesuatu yang Allah tidak ridhoi atau kita terjerumus daripada hal yang akan kita menyesal. Keputusan di dalam emosional akan mendapatkan sebuah penyesalan yang luar biasa. Nyesalnya belakangan. Makanya bagaimana cara meredamkan amarah itu? Apabila kita dalam keadaan marah, kalau kita lagi diri, buru-buru duduk. Lagi marah nih, diri, astagfirullahaladzim langsung duduk. Ya kan? Kalau lagi duduk, ya kan? Marahnya, wah lagi marah-marah nih, tiduran. Ya kan? Tiduran gini ya? Tiduran, astagfirullah. Senderan juga boleh, astagfirullahaladzim. Ya kan? Maka intinya harus lebih tenangin diri kita. Jangan sampai kita nih berbahaya, membahayakan kita. Karena kalau emosional, kalau dia lagi diri, takutnya dia mukul orang. Ya kan? Takutnya dia tiba-tiba emosional mukul gebuk, belepak gitu kan. Nah ini yang gak boleh, ini yang gak dibenarkan. Ditanya apa sih amalannya? Yang pertama, amalannya kita kalau misalkan lagi emosional langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz. Karena kita menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari godaan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia lagi panas, dia lagi marahin kita atau lagi ngomporin. Ya Allah aku berlindung daripada godaan makhluk ini. Takutnya saya emosional, saya pukul nih orang. Ya kan? Berlindung kepada Allah agar terjaga daripada hati, jiwa dan pikirannya. Terus misalkan dia lagi marah-marah, lagi gerem gitu kan. Maka berburu ke belakang ngambil wudhu. Nenangin diri. Karena kalau kita wudhu tuh api dikasih air itu lebih tenang. Dan terus berzikir kepada Allah dalam hatinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh Masya Allah. Jadi ada amalannya, salah satunya praktiknya. Coba. Kenapa lagi nih orang nih? Tuh, kenapa lagi nih? Ya Allah. Aduh. Naik turun ada apa sih? Tuh kan, Ustadz, tuh kan gak jelas lagi saya nih. dengar kan Kenapa, kata kenapa, Habib. kenapa? Tadi kan saya sempat dengar tuh kata Habib kalau misalnya lagi emosi itu kalau lagi berdiri duduk. Oh. Tadi saya duduk berdiri kok tapi di hati tuh masih kayak tetap emosi. Sini, Ustadz. Lagi emosi nih berarti. Kemana nih? Nah itu solusinya tuh. Sini. Saya mau dicemplungin. Duduk Jangan sini, dong, saya udah sini. mandi Ustadz. Duduk sini. Oh duduk. Ada cara duduk. Dalam ketika orang emosi, ada caranya duduk yang bagus. Nah saya udah duduk nih. Ya, itu ya. Ya.
kita akan bahas setelah yang satu ini. Ya Allah, Ustadz Maulana kirain dapat penjelasannya sekarang. Jadi nanti nih. Nanti dong. Ya udah deh. Supaya yang di rumah juga duduk manis, dengerin tausiah saya. Kita akan bahas bagaimana duduk itu yang menenangkan supaya kita tidak emosi. Oke deh kalau gitu. Jadi jamaah juga jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sekalian saya siram. Wah jangan dong. Duduk doang nih gak ada. Subhanallah